sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama penampilan tari lenggak nyanyi yang dipersembahkan oleh Praja IPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang pola Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara Supervisi dan Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri asal pendaftaran Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 109 orang praja terdiri dari Wasana Praja 34 orang, Hindia Praja 40 orang, dan Madya Praja 35 orang yang merupakan angkatan 22, 23, dan 24. Mohon izin, khusus Raja. Duduk, siap, gerak. Lapor acara supervisi dan pembinaan Raja Institut Pemerintahan Dalam Negeri asal pendaftaran Provinsi DKI Jakarta, Rabu 13 Agustus 2014, jumlah 109, lengkap, siap, laksanakan. Laksanakan. Istirahat di tempat. Hap. Pembacaan doa. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah SWT untuk memohon kedoaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini ma huwa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara supervisi dan pembinaan Praja IPD ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan pada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya bagi Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Tawwab, jadikanlah kami semua yang hadir di sini abdi negara yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah hanya kepada Kamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan,
Anugerahkanlah pada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai abdi negara yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Iya kana budua iya kana stain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilahkan. Yang saya hormati Kepala Badan Daerah Pak Made, yang saya hormati Kepala Biro Kepala yang diwakili dan dari Biro Tapem, Ibu Premi, semuanya alumni IPDN, IPDN juga ya. Seluruh para pelajar IPDN angkatan 22, 23, 24 yang asal pendaftaran Provinsi DKI, hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama selamat saudara-saudara, termasuk orang yang terpilih sebetulnya bisa masuk mewakili di PTN. Tapi yang perlu saudara ketahui, saya tidak tahu mata kuliah di sana, mata pelajaran di sana seperti apa. Harusnya waktu saya bicara dengan dosennya sudah berubah, karena kita dalam Undang-Undang 32 kita tentang pemerintah daerah, kita sudah berbeda konsepnya. Jadi lurah camat itu pun sudah bukan kepala pemerintahan, tapi ini adalah unit pelayanan. Nah, memang saya kira kurikulumnya juga sudah dirubah. Kita latihan gaya militer bagus untuk disiplin. Anda punya latihan badan yang kayak tentara ya bagus. Jadi bagian dari sehat. Karena kita kalau tahan stres, kamu kalau tahan stres ya harus latihan tiap hari. Fisik kamu harus dilatihan untuk hadapin stres, hadapin tekanan. Baru kamu jadi terbiasa. Ya kan kamu sit up, push up, kamu mesti tahan sampai berapa detik gitu kan. Atau kamu squat, pasti pelatih kan bilang tahan lagi 30 detik atau 60 detik, ada berapa menit gitu loh. Sampai udah mau putus, baru stop. Nah, itu tahan latihan stres juga sebetulnya. Nah, itu baik. Tapi yang tidak baik itu kalau gaya kalian itu kayak militer gitu loh. Main gebuk orang, mau gaya-gayaan, itu tentu tidak baik. Saya kira Jakarta berubah. Kami baru merekrut beberapa, ada 1000 lebih ya PNS. Selain guru, selain perawat, itu ditempatkan langsung di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Untuk apa? Itu ada bagian dari ngetes, kan CPNS kan. Tapi juga calon, dia butuh 2 tahun. Kalau dia tidak suka melayani orang, berarti dia bukan raja gitu, bukan pamong, bukan orang yang melayani. Maka kami akan mencoret, tidak jadi PNS. Dan saya kira di gaji staf di DKI untuk gaji yang baru masuk saja dengan TKD macam-macam di luar hotel sudah bisa dapat 6 jutaan Pak, untuk yang paling rendah. Dibandingkan dengan swasta yang sarjana baru masuk beda. Jadi kalau orang masih mencuri di DKI, ini persoalan keserakahan saja sebetulnya. Dan kami juga mulai terapkan mulai tahun ini. Jadi kalau orang eselon tertentu dia tidak berkinerja baik, maka dia akan langsung di-staffkan, bukan dicarikan lagi eselon. Kalau dulu kan cari eselon lagi, itu kapan-kapan orang baiknya muncul kan. Nah kalau di-staffkan, waktu dia tes lagi bisa ada peluang baik lagi, bisa dikembalikan ke eselon. Lalu yang mulai nyolong keterlaluan, kami mulai pemecatan. Tapi kalau ketahuan korupsi. Jadi kita juga, saya cerita ini supaya saudara-saudara mulai berpikir,
Kalau kemarin masuk ke PNS berpikir mau jadi kaya raya, saudara salah. Kalau mau kaya raya itu jadi profesional, orang yang kreatif, ciptakan produk atau jadi pengusaha. Kalau mau jadi pegawai itu ya pas-pas saja lah, biasa-biasa saja. Nah itu saya katakan, kalau saya mau kaya raya, saya jangan jadi gubernur, ya jadi pengusaha saja. Jadi kalau kamu mau nolong orang banyak, ya jadi pejabat, kira-kira seperti itu. Nah ini penting. Apalagi misalnya nanti udah lulus, pengen punya jam tangan Richard Miller, yang lihat seniornya punya jam tangan yang 1,8 miliar. Rusak langsung semua. Gimana kemarin saya katakan pada Pak Made, saya tidak mau anak yang baru lulus dimasukkan di dalam SKPD. Nah ini dia ditekan dari seniornya, jadi rusak. Dia harus di PDSP. Kita terkontaminasinya udah luar biasa ya. Nah model ini kita mau lakukan tahun depan pun lurah camat itu udah seperti manajer. Dia tiap kelurahan bisa dikasih pegawai 50 sampai 100. Kalau sekarang kan terbalik. Lurah camat ada sampah, bukan urusan saya katanya. Itu urusan kebersihan. Kalau kebersihan nyamuk-nyamuk ada tanaman mati, bukan urusan saya, urusan pertahanan. Ada selokan mampet, lumpurnya banyak, bukan urusan kami juga, urusan PU katanya. Padahal kalau kita punya pembantu rumah tangga di rumah, yang masak ya dia, cuci baju juga dia gitu loh. Mau nyapu juga, nyiram tanaman juga dia gitu kan. Nah harusnya Jakarta kalau dikelola dengan model estate seperti ini masih bersih. Taruh aja 50 orang sampai 100 orang di tiap kelurahan. Oh nyapu tanaman, mana yang jelek, pokok blok ya panggil kontraktor pasang. Nah ini suasana seperti ini yang saya tanya sama Pak Made, apa ini semua lulus pasti masuk DKI nggak? Ya pasti katanya. Nah saya ingin saudaraku siap, DKI berubah. Kalau saya tidak terpilih kembali pun, saya yakin yang mau jadi gubernur wakil gubernur DKI ini pasti dari kepala daerah, siapapun dari seluruh Indonesia yang akan menjual barang yang sama. Karena tuntutan rakyat hari ini seperti itu. Jadi tidak ada lagi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu ya? Harus kita ubah mental seperti itu. Udah kalau permudah ya mudahin aja gitu. Ya tadi saya tanya Pak Made gitu. Mau masuk aja dipersulit, kok tariknya lama banget sih gitu, saya bilang gitu. Nggak salah sih narik itu dalam artian gitu ya. Tapi maksud saya dalam hal ini bukan itu. Kadang-kadang kita melayani orang, kita tuh suka dipersulit gitu. Ini ada kepala seksi dari tata ruang, itu cuma formulir dia mainin orang bolak-balik di kecamatan. Dan dia merasa P2P karena PDSP kami belum jalan Pak. Ini di loket itu masih tetap loketnya P2P atau loketnya tata ruang, yang merasa berkuasa nih. Formulir nggak ada, balik lagi bolak-balik kerja, ujung-ujung mau minta duit. Kalau udah dimarahin, saya nggak takut. Saya punya Tuhan. Tuhan apa? Langsung ngomong agama dia udah. Kalau punya Tuhan mah nggak nolong, nggak meres orang, nggak mempersulit orang gitu loh. Dia nggak usah cerita Tuhan depan saya kalau masih mau nyolong gitu. Nggak usah jual-jual agama depan saya. Saya juga marah kalau begitu. Ini jelas, ini posisi kita tuh jangan memprovokasi dengan agama. Kalau ada yang maling, ya maling, nggak usah berlindung di balik agama. Malu kamu ngaku beragama. Kalau saya lebih baik ngaku aku nggak punya Tuhan. Kalau aku nyolong, dia mempermalukan nama Tuhan. Nah itu persoalan ini yang mesti kita atasi. Saya tahu tidak semua orang suka dengan tindakan yang kami lakukan. Tapi yang dia suka tak suka sampai 2017 kami di sini. Kalau tidak mati ya, kita masih di sini. Nah itu yang mau kita tegakkan. Kalau pola ini tidak ada, kami akan mulai merekrut undang-undang ASN itu boleh eselon 2 itu dari swasta. Jadi tidak ada lagi hak saudara keluar merasa saya sudah PNS aman. Masuk CPNS pun bisa kami pecat kalau di PTSP itu tidak menunjukkan sesuatu yang baik, yang mau melayani orang, pasti kami pecat. Jadi kalau orang masuk jadi PNS mesti nyogok, mesti balik modal, kali ini pasti masalah. Nah ini yang kita ingin lakukan.
Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, kami sedang menaikkan gaji-gaji eselon 2, 3, atau 4 itu mengalahkan swasta. Di swasta, kira-kira manajer-manajer itu kira-kira 25-35 juta. Direktur ya kira-kira 50-75 lah. Umumnya paling rendah seperti itu. Nah eselon 2 kita ini harus kita samakan yang mirip-mirip direktur lah kira-kira gitu. Eselon 2 itu gitu. 3 mungkin mirip-mirip manajer. Bisa nggak dapat? Sekarang udah begitu, pompa udah mendekati loh Pak. Dan ada tunjangan kendaraan seperti swasta, Anda ambil, loh kita nggak mau kasih. Nanti gimana kalau dia beli mobil? Kami mungkin akan kenakan parkir aja, kalau mobil pribadi kenakan cas parkir nanti. Supaya dia nggak pakai. Nah dengan cara seperti ini tujuannya apa? Tujuannya supaya swasta, orang swasta mau pindah jadi PNS. Dulu orang nggak mau jadi PNS, kenapa? Gajinya kecil. Kalau dia nggak bisa nyolong, dia nggak mau, lebih baik kerja di swasta. BUMD kami juga pernah dinaikkan gajinya. Yang perusahaan BUMD baru itu udah 100 jutaan direktur-direktur. Supaya apa? Supaya saya bisa membajak direktur yang terbaik di perusahaan swasta. Ini yang kita mau bajak. Nah nanti eselon 2 juga sama. Untuk tanah ASN harusnya PP tangan presiden. Nanti jabatan itu eselon tidak ditentukan oleh golongan lagi sebetulnya. Kita ingin orang baru masuk juga boleh. Itu yang saya rancang dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI. Cuma saya waktu bolak-balik terlalu banyak PNS nggak berani. Harusnya kan mesti berani bersaing kan. Negara baru maju kalau kita tuh bersaing gitu. Kalau kita bisa mendapatkan putra terbaik bangsa. Kalau ini kan enggak. Saya udah PNS, golongan saya 4B, 4C. Biar goblok-goblok, cuma nggak ada lagi yang 4C, 4B. Ya saya juga yang jadi pejabat. Udah diturunkan, tetap masih jadikan dia eselon. Nggak bisa lagi, sekarang kita mau pensiunkan lagi. Jadi cara-cara ini saya sengaja sampaikan ini supaya saudara mulai kebayang gitu. Ini Jakarta mau dibawa kemana? Karena Jakarta itu jadi model untuk seluruh Indonesia. Jakarta ini model untuk seluruh Indonesia. Kita pun akan membangun pusat diklat yang besar. 3 gedung utama, 1 gedung 40 lantai, satu lagi kalau nggak salah 28, atau 25 dan 3 gedung. Jadi kita punya universitas nanti untuk melatih orang, mengetes orang, perilaku orang. Kamu masih cocok nggak melayani? Nah saya pun sudah bilang sama Pak Jokowi, Pak jadi presiden, sudah dilantik, tolong tunjangan sertifikasi guru itu dicabut. Tidak boleh ada tunjangan sertifikasi guru. Yang boleh itu adalah tunjangan profesi. Jadi kasih nilainya sama. Kalau sekarang lihat guru-guru kita, tiap bulan kerja cuma fotokopi melulu sertifikat. Untuk apa? Untuk mendapatkan tunjangan sertifikat. Harusnya tiap 5 tahun dites masih sesuai nggak dia jadi guru gitu. Kalau sesuai selama 5 tahun seperti Ikatan Dokter Indonesia itu kan, ya sudah uangnya dikirim otomatis ke rekeningnya. Jadi saya tidak menghapus jumlah uang tunjangan sertifikasi, bukan. Cuma dapatkan uang ini tidak perlu tiap bulan kerjanya nggak ngajar, mungkin hanya mikirin fotokopi aja ngumpulin berkas. Itu aja kerjanya tunjangan sertifikasi itu. Harusnya tunjangan profesi. Nah ini model-model ini juga sama dengan di kita. Kita mau tunjangan yang baik. Jadi kalau tidak beres, kita keluarkan. Jadi semua orang harus dites. Ada sistem yang mau kita buat gitu Pak. Sistem dinamis istilahnya. Pak Jokowi berharap Jakarta ini jadi model tentang tunjangan kinerja daerah ini. Sistem yang sangat adil. Jadi saudara nanti masuk bisa jadi kepala dinas dan kepala dinas dinilai berapapun bukan karena saya suka tidak suka. Kami 2 tahun sampai 2 tahun itu telah membuktikan tidak menarik orang luar. Kami juga menunjuk orang bukan karena dasar suka tidak suka. Karena sistem tesnya belum baik, ya silakan kita lihat kira-kira lebih baik kita uji coba. Nggak baik kita mau copot. Copotnya kali ini lebih sakit, langsung jadi staff. Jadi kalau ke eselon 2, 3, 4 udah macam-macam, staffin aja. Dan kita pindahkan dia keluar dari dinas yang bersangkutan. Nah, pasti orang nggak suka.
Sekali lagi prinsip kami sederhana. Kalau kita bilang raja hutan itu singa dan macan, tidak ada singa dan macan memakan anaknya kan? Nggak ada. Itu coba perhatian singa atau macan. Lapar seperti apapun, tidak ada singa atau macan memangsa anaknya sendiri. Tapi kalau binatang lain ada itu. Nah, sama seperti kita sebagai pemerintah, tidak mungkin atasan kami sebagai kepala daerah ingin membuat susah PNS. Tidak mungkin. Tidak mungkin kami ingin membunuh PNS atau mau membunuh rakyat. Tidak mungkin. Tapi kalau rakyat itu bisa membunuh orang banyak, itulah hukum ditegakkan. Saya ditanya tentang pandangan hak asasi manusia kota saya. Saya katakan, saya ingin 10 juta penduduk DKI, kalau kira-kira 10 juta, iya, otaknya, perutnya, dompetnya penuh, sehat dan bahagia. Nggak ada satupun yang mati, panjang umur semua. Tapi kalau ada 1000 orang bisa mengancam 10 juta orang ini jadi mati, dan saya tegur tidak mau dengar, saya bunuh di depan kalian 1000 itu. Bukan itu kamu melanggar HAM dong? Terus saya tanya, kalau kamu membiarkan 10 juta orang itu mati, apakah itu tidak melanggar HAM? Nah, itu yang kita lakukan di Waduk Pluit. Waktu semua menyerang saya, ini air 2,8 meter di atas muka laut. Kalau temboknya roboh, ini ada 15.000 lebih orang tinggal di sekitar waduk yang akan mati. Kalau itu mati, melanggar HAM-nya dia nggak? Dia tidak tembak bahaya. Melanggar HAM menurut saya. Lalu saya bangun rumah susun, kasih formulis, pindahkan mereka dengan paksa. Itu bukan melanggar HAM. Jadi saya dituduh melanggar HAM. Nah, saya bilang biarin aja hamburger itu. Enak aja loh melanggar HAM. Jadi konsep ini harus ada di kita. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu untuk manfaat untuk orang banyak. Ya, kita ukur manfaat sama mudarat mana yang lebih besar ini. Kalau manfaat lebih besar ya sudah. Makanya untuk jadi presiden, jadi bukit kita sama jadi gubernur DKI hanya 50% plus 1 kan? Betul kan? Berarti boleh ada 49, sekian yang tidak memilih. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, kalau lebih dalam lagi kalau kita bicara agama, kenapa ada neraka, ada surga? Ya, katanya Allah Maha Kasih, panjang sabar. Waktu kita masuk akhirat, ke surga, ke neraka, Tuhan mau protes nih. Dan Tuhan Maha Kasih, masa mau masuk ke neraka? Nanti apa kata orang, Tuhan itu baik? Itu baik. Kamu Maha Pengampun, masa sediain neraka? Kalau kita percaya surga neraka ya, makanya ada orang nggak percaya ada neraka atau enggak? Tapi kalau kita yang percaya ada neraka ada surga, pernah nggak saudara protes sama Tuhan? Kenapa ada sediakan neraka? Kenapa dunia ini ada penjara? Kenapa Dewi Keadilan? Ya kalau bodinya sih cantik ya, hidungnya sih cantik, matanya aku nggak tahu deh, ditutup matanya. Pegang timbangan, pegang pedang. Masa cantik-cantik pegang pedang, tutup mata lagi, dan lepasnya sembarangan lagi. Tapi itu hukum. Jadi kalau kita mau membuat sebuah kota ini nyaman, kita harus paksa semua orang untuk tertib. Untuk bisa paksa tertib, penegakan hukum. Pemerintah diberikan hak memegang senjata dalam rangka menegakkan hukum, bukan untuk membunuh warganya, tapi untuk menjaga warga yang tidak terbunuh, untuk menjamin adanya administrasi keadilan sosial. Tugas kita kan itu, ada keadilan sosial yang mau kita wujudkan. Itu tugas saudara-saudara, begitu saudara lulus. Nah, ini perlu saudara tahu persis. Saya bukan mengancam saudara-saudara, tapi inilah yang akan kami lakukan untuk supaya Jakarta ini tertib. Kalau semua orang dibiarkan melanggar peraturan, maka tirani akan berkuasa. Dari pagi saya cerita sama pengembang yang akhirnya mau membantu kami membangun 4 tower rumah susun di Rawabadak. Ya, Rawabebek, Rawabadak lagi. Rawabebek. Di situ kita mau bangun di situ, lalu saya cerita. Saya bilang, kalau pemerintah itu diktator, kenapa kita tidak pilih diktator, tidak pilih demokrasi? Karena kalau diktator, kalau dia ngaco, salah, habis kita. Kekuasaan cuma di tangan dia.
mutlak dia. Tapi kalau ada diktator yang baik hati, masih lumayan gitu, kira-kira gitu kan. Dia baik hati, dia manusiawi, bisa tolong orang baik, lebih gampang, semua dia perintah. Tapi kita tidak milih itu, yang kita pilih adalah pemerintah demokratis berdasarkan konstitusi, undang-undang. Yang dibutuhkan apa? Pejabat yang terpilih harus taat kepada konstitusi, bukan kepada konstituen. Nah, yang tidak merasakan enak, marah-marah dia. Dia bilang kita kayak diktator. Beda, bukan diktator. Saya bukan diktator. Saya hanya taat kepada konstitusi. Saya tidak peduli pada konstituen. Kalau kamu ngaco, saya nggak peduli. Saya bukan diktator. Saya terpilih karena konstitusi. Nah, ini yang tidak terpilih, yang tidak senang, ya merasa tidak suka, bilang kita macam-macam. Tapi saya nggak peduli. Nah, ini yang sifat ini yang harus saudara miliki. Saudara hanya taat. Seharusnya Pak Made, setiap pelantikan pegawai, kalau waktu saya jadi Bupati Belitung Timur, himne Abdi Praja itu dinyanyikan. Saya waktu jadi Bupati, setiap pelantikan itu himne dinyanyikan. Kita cuma musik nggak bisa, nggak ngerti. Sebenarnya dalam upacara-upacara yang kita pimpin secara sipil, himne bukan cuma musik sebetulnya. Saya ingin semua nyanyikan. Karena itulah yang bisa menunjukkan kita ini abdi. Kita serahkan seluruh jiwa raga, kita serahkan itu untuk bangsa dan negara ini. Tahun depan kita suka tidak suka, karena 10 tahun sudah tanda tangan, kita akan masuk ke perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan 2025 kita akan menerima namanya bonus demografi. Angkatan kerja lebih banyak. Nah, kalau 10 tahun ini kita tidak bisa siapkan SDM dengan baik, kita jadi pecundang. Nggak ada negara Indonesia emas di 2045. Jadi ini adalah tanggung jawab saudara-saudara begitu lurus. Bukan cuma menyongsong bonus demografi, tapi menjadikan Indonesia emas di 2045. Nah, bagaimana persaingan yang Asia Tenggara ini di tahun 2015? Untuk bisa bersaing, yang harus kita lakukan itu apa? Efisiensi birokrasi. Manila City hanya 17.000 pegawai PNS. Jakarta 72.000 kira-kira Pak Made. Ditambah honorer yang nyapu-nyapu itu, PNS nggak kerja, orang PU 1000 nggak mungkin nyapu, taman nggak mungkin nyapu tuh, banyak orang itu duduk di situ. Kalau di perusahaan pengembang, orang yang nanganin PU nggak sampai 10 orang, itu kontraktor semua, apa yang kerja kok? Yang nanganin kebersihan, yang nggak sampai 10 orang, kita 1000 lebih. Emangnya nyapu? Kagak, cuma gara-gara misi kontrak aja, kepala seksi, kepala ini. Lalu yang kerja siapa? Honorer juga. Buang 1 tong sampah pun nggak mau. Nggak usah jauh-jauh, nanti kita juga mau terapkan. Habis makan ini, pasti semua ditaruh aja di bawah kolong. Ada cleaning service ini, sih. Sudah PKL, oh ya dikumpulin, bawa masing-masing taruh ke tong sampah. Supaya kita nggak usah habisin waktu cleaning service bersihkan lantai ini. Apa yang sampai terbahasa, semua acara Pemda, nggak pernah MC-nya menyampaikan itu. Tolong ya, kotak makanan, sampah semua dikumpulin, buang ke tong sampah di luar. Masing-masing bawa 1. Cepet nggak? Kalau masing-masing bawa masing-masing. Jadi kalau dibiarin ketendang-tendang, cleaning service 3 orang seharian tuh satu ruangan bersihnya. Buang jam kerja. Nah, ini model-model penghematan ini, pikiran seperti ini harus ada di PNS akan datang. Kita harus berpikir itu apa? Supaya gaji saudara-saudara itu lebih tinggi dari swasta. Jadi penghematan uangnya harus dilakukan. DKI tambah honorer bisa 100.000 Pak Pegawai. Kan gila, bandingkan Manila City. Gimana mau bersaing antar negara kita? Filipina, sekarang Filipina inflasinya selama 5 tahun terakhir di bawah 5%. Artinya apa? Kemiskinan struktural dari nilai uang tidak hilang oleh orang Filipina. Kita tabung deposito kena inflasi, habis duit kita sebenarnya. Nah, kita mau beli apapun nggak bisa, dan duit kita nanggung. Jadi kita kerja setengah mati, kita miskin aja terus. Oke, sekarang ada kesehatan, BPJS, ada
Kartu Jakarta Pintar bisa menolong. Tapi kalau sistem pemerintah tidak efisien, birokrat masih korup, maka inflasi pasti tidak bisa ditekan. Termasuk persaingan dengan negara tetangga gagal. Ini negara besar ini. Kita ini negara besar gitu. Jadi jangan anggap tidak bertunda. Malaysia, mau kita Indon, bangsa Indon segala macam. Nggak ada negara Asia Tenggara yang bisa ngalahkan kita kok. Kita paling besar kok. Nggak. Sampai negara benua apapun saya kira kalah sama kita. Kenapa? Karena tanya sama saya ini anak geologis. Saya mau cerita ini. Hasil survei ini, hitung-hitungan ini 2045 dunia akan ada mungkin 2,5 juta orang kelaparan karena tanahnya udah nggak cukup menghasilkan makanan. Lalu bagaimana caranya? Harus melakukan reklamasi. Reklamasi tentu tetap di benua, di lempeng benua, bukan lempeng samudra. Nah kalau Indonesia tuh ada gempa di bawah Jawa, lempeng samudra itu tuh laut. Di atas Jawa sampai Kalimantan itu semua daratan, lempeng benua itu. Jadi kalau kita bayangin, kalau kita uruk reklamasi, kita uruk setengah mati Jakarta nih, belum sampai Pulau Seribu, betul kan? Uruk setengah mati Pulau Seribu pun belum sampai Pulau Belitung itu di bawah itu. Belitung uruk setengah matinya belum sampai ke Natuna. Jadi kalau Singapura, Australia, segala macam, Eropa, Amerika mau uruk, langsung kena negara orang. Atau dia udah langsung lempeng samudra, berat uruknya, berapa puluh meter. Jadi negara kita yang 23 kepulauan ini menjadi sebuah keunggulan komparatif sebetulnya. Padahal negara kita terbelakang, agak terbelakang, baru berkembang istilahnya, baru nggak maju. Ini juga ada keunggulan komparatifnya. Di mana keunggulan komparatifnya? Jadi orang udah berbuat ini sampai ke sini. Kan dia uji coba sampai sini kan. Kita mah udah selesai, ngapain kita uji coba? Loncat aja. Istilah kerennya leapfrog, loncatan kodok. Jadi kesalahan-kesalahan negara maju yang membangun apapun, jangan kita ikutin, ya loncat aja. Sampai kita mau pasang ERP, Singapura masih pakai masukin kartu. Terus kita mau bikin model kartu, ngapain? Singapura lagi uji coba pakai MOBU, on-board unit, yang di debit di bank, nggak ada kartunya. Cuma kayak kita ke mall beli baju itu loh, yang dibuka plastik itu kan. Cuma kayak gitu. Ya kalau gitu kita langsung ikutin Singapura aja, mau uji coba. Singapura uji coba, saya bilang tidak ada uji coba. Bayar, jangan bayar. Zaman ini zaman dagang. Dubes-dubes juga gak ada ngomong perang, ngomong dagang, ngomong jualan produk. Kamu kalau mau jualan produk Anda bagus, tolong Anda pasang di sini juga. Kita uji coba. Jadi kita langsung pakai teknologi terakhir. Ya, jadi saudara ini jangan rendah diri gitu loh. Kita perlu rendah hati tapi nggak boleh rendah diri gitu. Kita di bangsa yang besar. Saudara mengabdi di negara yang hebat dengan potensi yang begitu hebat, laut yang belum digali, reklamasi yang belum perlu dilakukan. Nggak ada negara sehebat kita. Negara lain setengah mati kalau mau jaga keamanan. Dia paksa beli kapal itu untuk apa? Tampung pesawatnya. Biar kalau digempur itu nggak dibom, ada tempat-tempat pangkalan. Kalau Indonesia, semua kampung kamu bikinnya bandara titik pesawat, bingung orang mau bom yang mana coba Indonesia gitu gede. Titipin aja pesawat-pesawat tempur dengan bandara, dengan lautnya. Nah, jadi saudara semangat. Karena tanya sama saya, kamu kenapa gitu semangat? Kenapa begitu? Terus, karena saya tahu saya sedang mengabdi, saya sedang menjadi, saya dilahirkan di sebuah negara yang hebat, yang besar. Nggak ada negara sehebat kita. Jakarta saja kita punya semua. Laut ada, macam-macam. Negara lain itu monoton gitu. Nah kita ini punya semua. Nah ini yang mau kita kerjakan. Nah, saudara punya kesempatan untuk mengabdi di Jakarta. Dan kita ingin semua ini bisa menjadi catatan sejarah. Tidak ada harta apapun yang bisa membeli sejarah. Makanya ketika film Bung Karno, saya nonton film Soekarno, Bung Hatta tanya sama Bung Karno,
kan pemuda salah paham terhadap Bung Karno dengan tindakan-tindakan Bung Karno. Itu Bung Karno jawabnya sangat sederhana. Biar sejarah yang akan membersihkan nama kita. Jadi kita nggak usah takut orang salah paham sama kita. Selama kita taat pada konstitusi, selama saudara menghayati himna Abdi Praja, tak peduli. Biar sejarah yang membersihkan nama kita. Sejarah yang membuktikan kita adalah orang yang membangun kota ini, membangun negara ini. Itu harapan saya sama saudara-saudara. Jadi tetap semangat sekolah yang benar, dan jangan ikut yang model senior-senior bikin maaf, proposal macam-macam. Dulu begitu loh STPDN itu. Pulang minta sumbangan, maaf macam-macam, diajarin senior. Betul kan? Saya tahu kenapa, karena saya bupati. Nanti pulang pakai gagah-gagah. Kasih saudara sumbangan, padahal sudah saya bayar semua pakai APBD. Kok nggak omelin? Kalau saya punya hak, mau harus pecat kamu, saya bilang. Dan saya juga harap yang masuk bukan karena anak pejabat, diatur-atur yang diterima. Nggak bisa seperti itu lagi. Nah, jadi model-model ini terus makin lama. Kalau Anda tidak mau ikuti, saudara akan tersingkir dari Indonesia. Karena negara kita sedang berubah dan sedang di jalur yang benar. Jadi siapapun masih ilusi ya, bermimpi sampai jadi ilusi, berpikir masih seperti dulu, salah. Kita sedang di track yang benar untuk bawa bangsa ini menuju Indonesia emas. Jadi kalau 2025 kita menerima bonus demografi dengan SDM yang kacau, dengan lulusan IPDN yang korup, yang masih kumpul-kumpul duit arisan pada senior, lurah camat kemudian kasih bupati wali kota, rusak. Di Jakarta masih senior-senior kalian IPDN kompak kumpul-kumpul duit itu untuk nyetor itu. Nah, saya lagi suruh kerjasama dengan KPK ICW untuk perhatikan gaya hidup, kita mau tangkapin. Nanti dalam waktu dekat kita mau MOU dengan PPATK. Semua transaksi keuangan staf yang penting semua harus kita ikuti. Kenapa saya berani? Karena ada jaksa polisi di bawah presiden, dan presiden ada Joko Widodo, kalau MK putusin. Saya bisa minta, dia bisa tangkapin. Untuk apa? Supaya Jakarta jadi model etalase, jadi showcase untuk transformasi Indonesia. Nah, kita maksudnya kita, jadi apapun yang kami lakukan ini adalah model. Silakan ke daerah lain, Anda kalau mau terpilih, Anda ikut. Rakyat makin lama makin cerdas. Dulu rakyat berpikir nggak mungkin ada pejabat yang jujur, nggak mungkin ada pejabat yang mau kerja keras, apalagi mau mati buat kami. Pasti semua pejabat mau enak aja, mau senang saja. Mana ada yang mau berkorban untuk kami? Pasti nyolong, pasti kerjanya juga nggak mungkin keras. Nah, kita buktikan di Jakarta. Saya 7:30 sudah di kantor. Kalau tidak ada keluar, meja berkas itu harus bersih. Kalau sampai Jumat masih nggak bersih, saya bawa pulang ke rumah. Saya Sabtu Minggu harus ambil 3 jam untuk selesaikan, supaya Senin sudah bersih lagi meja. Nah, inilah gunanya disiplin ala militer. Gitu. Jadi kayak latihan militer bukan dipakai buat gaya militer, bukan. Disiplin militer itu untuk pakai kita untuk disiplin. Saya tiap hari harus olahraga minimal 25 menit sampai 30 menit. Tiap hari, nggak ada hari libur kecuali sakit. Ini disiplin militer. Terus latihan tahan stres. Itu harus. Nah, itu baru militer. Harus disiplin. Kerja semua disiplin, masuk semua disiplin. Jadi baru negara ini ada harapan. Karena kita bersaing antar manusia. Ya, sekali lagi buat saudara semua, selamat. Sudah ada yang mau lulus juga nanti kan. Selamat bergabung. Ya, percayalah, Jakarta baru segera terwujud. Kalau semua abdi praja menyimak, menghayati lagu himne tadi. Terima kasih. Saya langsung permisi ya. Iya, sabar ya nak ya. Pak, sama ibu apa di ibu kota yang
Saya nggak tahu. Yang kemarin itu Pak. Yang kemarin bersihan patung pancoran dan juga patung dari Balai Konservasi budaya. Oh, Balai Konservasi ya. Saya nggak tahu. Saya cek. masih dicek ya Pak ya. Pak Tano soal kurikulum 2013 yang materinya lebih banyak itu anak-anak sekolah harus masuk hari Sabtu gimana Pak? Itu kita mau usahakan walaupun materi lebih banyak, kita nggak bisa lawan kurikulum ini. Karena urusan pusat kan. Kita berpikir lebih baik anak-anak selesai sampai sore nggak apa-apa. Yang penting 1 minggu off. Atau nanggung. Cuma dia ada masalah juga. Kalau anak yang pas-pasan, tinggal yang jauh, kalau sampai sorean, berarti dia juga mesti uang makan siang. Ya kan? Terus kalau untuk sekolah yang dipakai dua sekolah gimana satu gedung? Masa dia pulang jam 10 malam? Nah, sampai jam 3. Nah, ini kadang-kadang saya nggak mau protes, kurikulum 2013 saya nggak ngerti. Kalau menurut saya tuh anak-anak nggak usah belajar terlalu banyak yang aneh-aneh lah. Akhirnya jadi nggak kreatif menurut saya gitu. Terus marah lagi sama saya kan. Kalau menurut saya, ya yang penting orang diajarin lah, misalnya budi pekerti apa. Jadi anak tuh jangan sampai kecil. Masa anak-anak baru kecil udah kayak kuli? Stres dia. Belum lagi pulang ada tugas lagi, belum les lagi. Ini stresnya luar biasa. Makanya saya nggak ngerti pola pendidikan kita tuh gimana. Bisa aja diganti menteri pendidikan, roba lagi kan kurikulumnya kan. Ya kan kita udah biasa terkenal. Ganti menteri pendidikan baru, roba kurikulum, ganti. Nah kita tunggu deh hasil pelantikan presiden. Tapi itu artinya Pemprov DKI tidak menyetujui kebijakan tersebut. Iya, kita lebih cenderung anak sekolah tuh yang sebetulnya kalau di mana negara-negara maju, Finlandia segala macam itu lebih baik bermain kok anak-anak kok. Anak saya waktu kecil juga gitu. Waktu saya masukkan sekolah yang agak Asia gitu kita ya. Waduh, stres saya lihatnya. Lihat anak teman udah kecil-kecil bisa baca. Kenapa bisa baca? Kursus katanya. Anak saya belum bisa. Saya pindahin ke sekolah yang lain. Dan sekolah yang lain tuh ngajar main, cocokin kotak apa segala macam. Sekarang anak saya bisa nulis dengan baik, bisa bikin cerita dengan baik. Nah kadang-kadang kita kan terpengaruh kan, pengennya anak kecil hebat, bisa hafal ini, hafal ini. Jadi kalau dipaksain kursus tuh apa? Nah itu masing-masing kan. Jadi anak saya juga dulu homeschooling anak saya nggak sekolah negeri loh anak saya. Berarti itu artinya memungkinkan para pelajar juga dianggap kalau misalnya sekolahnya lebih full itu bebannya lebih. Kalau lihat hasil penelitian seperti itu kan. Kenapa anak kecil di press kayak begitu, masih kursus, masih playgroup, TK udah dikursusin. Sebenarnya anaknya pulang sore, pulang malam, nggak sempat bermain gitu loh. Nah, saya bingung gitu. Makanya kita bisa berdebat soal itu ya. Saya pikir anak-anak kampung lebih baik, bisa main ke taman, lihat burung apa. Sekarang anak-anak kampung tuh nggak sempat main lagi loh. Ke sekolah terus saya masih bisa masuk hutan, jerat burung, mancing ikan, nangkap ikan gitu loh. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba jadi kayak begitu. Pak, soal komitmen Pemprov DKI untuk memberikan contoh dengan memakai mobil dinas yang Semua BBG. mobil dinas itu tuh konverter kok. Dia aja kelabakan kasih kita gas. Ya kita batasi mobil kan. Mobil kita isi semua kok, kita konverter gas kok. Konverter ke bus juga nggak kuat. Kita beli semua bus, mana jalan kalau nggak ada gas. Bangun dulu, kita udah kerja sama mau bangun di pool-poolnya bus Transjakarta. Itu udah komitmen semua bus pakai gas. Termasuk mobil operasionalnya Bapak dan Bapak Jokowi. Nggak mungkin kuat, nggak bisa. Sekarang di rute PGN aja pakai Lexus, tanya sama dia. Jadi jangan terlalu sempit pikiran dan otak kayak gitu. Nantang semua, presiden juga suruh pakai gas dong gitu kan, konyol kamu gitu cara berpikirnya. Kalau tadi bersubsidi di Jakarta itu kan nanti juga Pemprov mendukung rencana itu Pak. Sejauh ini mana sih Pak solar SPBU yang boleh menjual solar? Saya nggak tahu. Maunya saya sih semua nggak boleh jual. Kalau mau isi aja di poolnya kami. Kalau dari SMS masuk, formulir dimain-mainin di kecamatan. Di orang tata ruang. Nah, tata ruang itu saya udah bilang Pak Gambar bersihkan. Oh enggak, Anda pasti saya copot. Tata ruang itu terlalu banyak pemain di bawah tuh, untuk izin-izin itu. Mainin orang, kalau sampai ada izin pun blok plan-nya dimainin. Ya kalau pejabat mau ngerjain orang kan gampang kan. Satu tulisan, satu garis saya tidak kasih saja, Anda sudah akan kelabakan. Nah model-model itu yang mesti kita teliti. Katanya akan dicopot dalam Kita bilang suruh dia bersihkan. Tahu, saya udah kasih tahu Pak Gambar datang. Saya suruh pindah itu ya kan, udah terlalu tua. Kita tidak mau lagi
beli, kita maunya sewa. Karena kalau beli ngabisin modal banyak, ada asuransi, rusak, macam-macam, servis, nggak ada mobil pengganti. Kalau kita sewa dari perusahaan, lagi di servis kan dikasih mobil pengganti, lebih murah. Nah, ada juga PNS yang sudah punya mobil kan, ada yang naik kereta api. Kalau dia naik kereta api, buat apa dia disewain mobil nongkrong doang? 1 minggu juga ada capek, dia mau di rumah saja, di Bogor misalnya gitu, di Tangerang, di Bekasi, dia naik kereta. Kenapa? Secara adil, lebih baik uang ini kita tawarkan buat dia. Kalau tawarkan buat dia, kita juga hemat bensin kan? Kalau Anda ngambil uang sewa ini, berarti Anda tidak mau mobil dinas. Jadi saya tidak usah siapin bensin dan Anda. Untuk pejabat eselon 2 kan itu mencapai 12.000. Ada juga yang 7,5 juta itu juga sebetulnya angka yang memungkinkan mereka untuk mencicil. Jika Ya terserah, silakan cicil aja. Nggak usah cicil juga tidak punya mobil. Kaya PNS DKI, mana yang miskin PNS DKI. Pejabat DKI mana ada yang